Oke, jumpa lagi dengan channel Zona Indihome. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi mengenai produk terbaru dari Telkomsel, yaitu adalah S-Net Wireless. Ya, jadi solusi berlangganan internet rumah unlimited tanpa kabel, jadi wireless ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ingin berlangganan S-Net yang pakai fiber optik atau IndiHome, tetapi terkendala mungkin tidak ada kabel atau tidak ada jaringan, dan di sana pembangunan jaringannya mungkin butuh waktu yang cukup lama, ya teman-teman bisa berlangganan mencoba untuk berlangganan EasyNet Wireless ya. Oke, yang pertama, apa itu EasyNet Wireless ya? Jadi EasyNet Wireless ini adalah paket terbaru dari Telkomsel, layanan internet rumah yang menggunakan jaringan nirkabel atau wireless yang memanfaatkan jaringan seluler. Jadi memanfaatkan jaringan seluler dari BTS ya, Telkomsel. Di Extra Wireless ini cocok untuk memenuhi berbagai kebutuhan internet di rumah dengan menggunakan modem wireless. Extra Wireless ini tersedia di seluruh wilayah Indonesia yang terjangkau oleh jaringan 4G atau mungkin 5G Telkomsel ya. Jadi syaratnya harus ada jaringan Telkomselnya ya. Jadi untuk Ethernet wireless ini ya speednya itu di angka maksimal 10 Mbps dan menggunakan perangkat modemnya seperti Telkomsel Orbit. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, harga mulai 150.000. Jadi ini sebenarnya mirip dengan Ethernet yang fiber optik ya, biaya berlangganannya 150.000 dengan biaya instalasinya juga 150.000. Kecepatan hingga 10 Mbps, biaya pemasangan 150.000. Harga tercantum ini belum termasuk pajak ya. Terus yang poin ketiga, biaya pemasangan PSW dibayarkan setelah proses pemasangan Ethernet wireless selesai. Jadi setelah Ethernet ini sudah dipasang, ya teman-teman bisa membayarkan tagihan biaya instalasinya. Tagihan Ethernet wireless akan ditagihkan pada pelanggan tiap bulan atas dasar pasca bayar. Jadi dipakai dahulu, lalu bulan depannya dibayar. Jadi semisal teman-teman berlangganan di bulan Maret ya, itu nanti kita pakai dulu di bulan Maret, nanti tagihan bulan Maretnya dibayarkan di bulan April ya. Ini biaya pelanggannya 150.000. Nah ini jadi kalau 150.000 itu rinciannya biaya berlangganan 150.000 ditambah biaya layanannya 5.000 ditambahkan PPN 11%. Nah, totalnya per bulannya adalah 172.050 rupiah ya. Kalau biaya instalasi ini tanpa biaya layanan ya, 150.000 ditali tambahkan biaya PPN 11%. Jadi nanti biaya pasang barunya sebesar 166.500. Ya. Untuk tipe modem yang digunakan adalah EasyNet Star Z2 dan harga per pulau ya. Jadi tiap pulau itu harga per bulannya berbeda. Untuk di Pulau Jawa 150.000 rupiah, untuk di Pulau Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan 155.000 rupiah, Bali dan Nusa Tenggara 170.000 rupiah, dan terakhir Pulau Papua dan Maluku 200.000 rupiah. Ini belum PPN ya. Tapi sudah termasuk biaya sewa modemnya, belum termasuk biaya PPN. Ini kuotanya sebesar 120 GB ya. Kecepatan internetnya hingga 10 Mbps. Ini kuota booster add-onnya. Jadi semisal teman-teman dirasa 120 GB ini kurang, teman-teman bisa menambah kuota. Ada pilihannya 30 GB, 60 GB dan 100 GB. Pembiayaannya mengikuti tagihan pasca bayar. Jadi nanti tagihannya terakhir. Jadi semisal awalnya 150.000,
Awalnya kan berarti 150.000 ya, ditambahkan mungkin teman-teman ada poster contoh 55.000, nah, ditambahkan biaya layanan dikalikan PN. Nah, ini jadi nanti total pembayarannya kurang lebih 233.000 antara sekian ya, kurang lebihnya segini. Tapi kalau teman-teman tanpa poster ya berarti pembayarannya 172.050.000 rupiah ya. Ini yang untuk di Pulau Jawa ya. Jadi ini modemnya, konektivitasnya 4G, penggunaan maksimalnya 32 device ya. Teknologi seluler udah 2x2 MIMO-LTE ya. Speed up modemnya speed up to 15 Mbps, tapi untuk speednya kecepatan internet hingga 10 Mbps ya. Kurang lebihnya nanti seperti ini. Terus ini adalah perbandingan produknya antara EasyNet dan ini EasyNet dengan kabel fiber, IndiHome, EasyNet wireless, dan Telkomsel Orbit. Untuk speednya untuk EasyNet itu maksimal di angka 9 Mbps, IndiHome di angka 30 sampai 300 Mbps. Ini yang khusus IndiHome retail ya. Jadi untuk IndiHome memang digunakan untuk paket-paket rumahan ya. Kalau paket sebenarnya ada yang sampai 1 giga ya. Jadi ini untuk paket rumah saja 30 sampai 300 Mbps. EasyNet wireless 10 Mbps, Telkomsel Orbit 15 sampai 150 Mbps. Untuk kuota detailnya untuk EasyNet per bulannya kuotanya 350 GB, IndiHome 550 GB, EasyNet wireless 120 GB, dan Telkomsel Orbit mulai dari 30 GB. Untuk sistem FUP-nya unlimited FUP. Apabila sudah melebihi batas FUP, maka kecepatannya mengalami penyesuaian 3 Mbps. Untuk IndiHome sama seperti EasyNet yang fiber ya, kabel fiber, unlimited FUP dengan FUP-nya di angka 550 GB. Apabila sudah melewati FUP, speednya akan mengalami penyesuaian menjadi 6 Mbps. Untuk EasyNet wireless, FUP-nya di 120 GB. Setelah melewati 120 GB, maka kecepatannya akan mengalami penyesuaian menjadi 512 kbps. Untuk Telkomsel Orbit ini tidak ada FUP-nya tapi kuota habis ya. Jadi kalau misalnya kuotanya sudah habis ya tidak bisa digunakan lagi. Teman-teman harus mengisi kuota lagi ya. Untuk konektivitasnya EasyNet dan IndiHome ini kabel fiber optik, jadi harus ada kabel fiber optiknya Telkom. Untuk EasyNet wireless dan Telkomsel Orbit ini wireless 4G, jadi harus ada BTS atau tower dari Telkomsel untuk mengcover atau untuk konektivitasnya EasyNet dan Telkomsel Orbit ini. Untuk add-onnya, kalau EasyNet ini hanya internet only, EasyNet wireless juga sama internet only, Orbit juga internet only. Kalau IndiHome ini selain internet juga bisa digunakan untuk telepon rumah dan TV ya, TV UCTV ya. Oke. Untuk modemnya untuk EasyNet IndiHome dan EasyNet wireless ini sistemnya sewa. Jadi setelah berlangganan ya ini modemnya wajib dikembalikan ke Grabari ya, jadi bukan hak milik. Kalau untuk Telkomsel Orbit ini modemnya adalah hak milik. Untuk harga paket bulanannya ini saya contohkan di Pulau Jawa. Untuk EasyNet dan IndiHome ya, EasyNet ini dimulai dari Rp150.000, IndiHome mulai dari Rp220.000, EasyNet wireless ini di angka Rp150.000, Telkomsel Orbit di angka Rp33.000 mendapatkan 30 GB. Ini exclude PPN ya, jadi belum biaya PPN dan biaya layanan. Jadi belum biaya layanan dan PPN ya. Terus untuk yang kuota IndiHome-nya, kuota detail ini ya, ini adalah kuota terkecil ya. Jadi kalau IndiHome ini di angka 30 Mbps slow FUP 550 GB.
Ya, ini paling terkecil sendiri. Jadi kuota mulai ya. Telkomsel Orbit mulai dari 30 giga. Ini contoh lokasi untuk penggunaan EasyNet Wireless dan Telkomsel Orbit ya. Jadi apabila teman-teman rumahnya mungkin belum terlewati jaringan fiber optik, tapi teman-teman membutuhkan internet rumah unlimited di rumah, ya teman-teman bisa menggunakan EasyNet Wireless ya, yang cocok. Dan mungkin di sebelah rumah atau di sekitar rumah jaringan uh, seluler Telkomselnya 4G-nya bagus ya, jadi penerimanya sinyal bagus, teman-teman bisa mencoba untuk berlangganan Ethernet wireless ini ya. Kalau Telkomsel Orbit ini juga bisa menjadi alternatif, tapi ini ada kuota base ya, jadi tidak unlimited. Kalau yang Ethernet wireless ini unlimited. Oke. Tapi sebelum teman-teman untuk berlangganan Ethernet wireless ini, teman-teman hendaknya untuk pengecekan kualitas jaringannya ya. Jadi teman-teman bisa cek dulu kualitas jaringannya. Ini contoh untuk pengecekannya. Di sini saya menggunakan aplikasi Android, namanya adalah Gnetrack Lite ya. Oke, untuk videonya saya coba putar. Jadi teman-teman bisa download di Play Store ya. Namanya Gnetrack Lite, jadi untuk mengukur kualitas jaringan operator. Ya, ini contohnya di operator Telkomsel. Kita akan coba cek. Nah, di sini ada keterangan RSRP ya. Jadi RSRP ini adalah Reference Signal Receive Power, salah satu parameter digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat dari cellular base station dalam jaringan 4G LTE. RSRP diukur dalam satuan dBm dan merupakan indikator penting untuk kualitas sinyal dan performa jaringan. Nilai RSRP yang lebih tinggi, lebih negatif, menunjukkan sinyal yang lebih baik. Sebagai contoh, nilai RSRP sekitar minus 80 dBm menandakan sinyal yang sangat kuat. Nilai RSRP sekitar min 100 dBm menandakan sinyal yang sedang. Dan terakhir, nilai RSRP di bawah minus 120 dBm menandakan sinyal yang lemah. Jadi paling enggak untuk kekuatannya di antara minus 100 dan minus 80. Jadi ini sinyalnya cenderung lebih baik ya. Jadi untuk berlangganan Ethernet wireless kita untuk kestabilan jaringan lebih baik ya, karena berdasarkan RSRP-nya bagus ya. Oke, kita cek ya, ini contoh RSRP-nya di angka minus 87 ya. Jadi ini kualitas sinyalnya bagus ya. Nah, ini 4G plus dengan indikator 4 bar full ya. Kita coba untuk speed test ya. Ini kita coba speed test untuk downloadnya dengan RSP yang tadi sekitar 80-an ya. Ya, jadi kecepatan yang didapat ini bisa maksimal. Ini saya menggunakan HP ya, jadi pakai HP, jadi bukan pakai speed testnya, bukan memakai modem dari Ethernet wireless ini, jadi lewat HP ya. Nah, ini didapatkan ya rata-rata bisa mencapai 96 Mbps ya. Oke, jadi pastikan sebelum teman-teman berlangganan Ethernet wireless, teman-teman bisa cek secara mandiri. Teman-teman download aplikasi Gnetrack-nya, lalu teman-teman cek RSRP-nya. Kalau misalnya di antara min 100 sampai min 80 ya, kita ya teman-teman bisa lah untuk berlangganan Ethernet wireless dengan jaringan yang cukup stabil ya. Tapi kalau di atas ya teman-teman kita kurang untuk melanjutkan untuk berlangganannya. Jadi teman-teman mungkin bisa menunggu pembangunan dari
Telkomsel Isnet ya, menggunakan IndiHome atau Telkomsel Isnet ya. Jadi menunggu pembangunan fiber optik yang baru ya, ketimbang teman-teman memaksakan berlangganan Isnet wireless tapi dengan kondisi RSRP-nya antara minus 120 sampai minus 100 ya, sinyalnya kurang bagus ya. Kalau teman-teman di lokasi seperti contoh ya, jadi di sini ada kabel fiber optik, di sini ada kotaknya IndiHome ya, teman-teman disarankan untuk berlangganan Isnet dan IndiHome saja karena jaringan fiber optiknya sudah ready ya, dan secara kualitas jaringan wireless dengan kabel lebih stabil kabel ya. Jadi teman-teman mending memilih yang memakai kabel fiber optik karena jaringannya sudah ready ya. Oke, untuk selanjutnya untuk melakukan pendaftarannya teman-teman bisa menghubungi via sales atau via web online atau via Telkomsel juga ya. Teman-teman bisa berlangganan lewat 3 ini atau bisa juga via mungkin langsung ke Grapari ya, bisa juga ya. Setelah teman-teman registrasi nanti teman-teman akan dihubungi untuk verifikasi call ya oleh petugas, jadi pastikan teleponnya diangkat, lalu setelah verifikasi call akan ada kunjungan teknisi ya. Estimasi waktu dari registrasi hingga pemasangan sekitar 1 sampai 3 hari ya. Untuk nomor verifikasi call-nya biasanya di nomor 188 atau 1500620 ya. Untuk syarat pendaftarannya IndiHome maupun Isnet ya. Jadi butuh foto KTP, ini foto KTP saja tanpa selfie, nama sesuai KTP, alamat email, nomor HP WA, nomor HP alternatif, alamat lengkap rumah instalasi dan syarat rumah yang akan diinstalasi. Data-data ini teman-teman bisa langsung kirim ke WA Sales di nomor 0852 7373 2900 ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau koreksi dari yang saya sampaikan bisa teman-teman isi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dan salam zona IndiHome.